Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran kita ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 1 ya, di kelas 4 dengan pokok bahasannya adalah gagasan pokok dan pendukung ya, sumber bunyi dan perambatnya, keberagaman adat istiadat dan budaya ya, gerak tari tradisi, yang terakhir adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, marilah kita mulai pembahasan berikut ini ya. Kegiatan belajar kita hari ini yang pertama adalah bahasa Indonesia. Nah, di mana tujuan dari pembelajarannya adalah disajikannya materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan ya, sehingga siswa dapat mengetahui dan memahami lalu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu bacaan dengan baik. Nah, materi pokoknya adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks ya, atau inti masalah yang dibahas dalam paragraf. Nah, gagasan pokok ditemukan pada kalimat utamanya yang terletak di awal ya, di akhir atau awal dan akhir paragraf. Jadi ada 3 tempat ya biasanya gagasan pokok ini, di awal suatu paragraf ya, di akhir paragraf, atau dua-duanya awal dan akhir paragraf. Nah, berikutnya adalah yang di atas, yaitu gagasan pendukungnya. Nah, untuk gagasan pendukung itu adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan atau informasi pendukungnya ya, yaitu biasanya misalnya nih ada gagasan pokok lalu diuraikan oleh gagasan pendukungnya berikutnya. Nah, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya, sebentar lagi akan Bapak contohkan di mana ada suatu paragraf ya. Yang pertama kita baca dulu nih, baca dulu teksnya dengan cermat, kita cermati kalimat pertama ya, kalimat kedua, kalimat ketiga sampai yang terakhir. Nah, kita temukan mana kalimat utamanya ya, atau mana gagasan pokoknya dan kalimat penjelasnya, ataupun itu adalah gagasan pendukungnya dalam suatu paragraf. Nah, di sini ada bacaan dengan judul batik ya. Kita baca sama-sama. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam ya, lilin yang dipanaskan. Nah, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, ini adalah satu paragraf di mana dalam paragraf tersebut terdapat beberapa kalimat. Nah, sekarang kita cermati atau kita teliti mana kalimat utamanya. Nah, ingat gagasan pokok tadi letaknya di awal ataupun di akhir, atau awal dan akhir ya. Nah, ketika kita baca tadi, kita temukan bahwa batik ini ya, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, itu adalah gagasan pokoknya ya. Kalau yang lainnya itu batik dihasilkan dengan cara ya, seiring berkembangnya waktu batik tidak hanya dan sebagainya. Lalu beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik. Nah, itu adalah kalimat pendukung. Jadi kita temukan bahwa kalimat ataupun gagasan pokoknya adalah yang kalimat pertama, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan gagasan pokoknya adalah kalimat yang berikutnya. Oke, bisa ya? Sekarang kita lanjutkan kegiatan yang kedua, yaitu IPA ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah disajikannya materi tentang sumber bunyi ya, benda yang menghasilkan bunyi dan bagaimana benda tersebut bisa berbunyi. Nah, sehingga siswa dapat memahami bahasan sumber bunyi dengan baik. Materi pokoknya adalah sumber bunyi dan perambatnya ya. Nah, sekarang kita masuk bahasan sumber bunyi. Alat musik tradisional ya di Indonesia itu sangatlah beragam ya. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda pula.
ya, bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Nah, maka setiap benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Nah, perhatikan gambar di samping. Di sana misalnya ada beberapa orang di sana ya, memainkan beberapa alat musik, ada gitar, ada gendang, kecapi dan sebagainya ya. Maka bunyi yang dihasilkan oleh pemain-pemain tersebut berbeda-beda ya. Ada yang dipetik, dipukul ya, digoyangkan ataupun digetarkan dan yang lain-lain. Nah, sekarang kita bahas cara alat musik menghasilkan bunyinya ya. Yang pertama adalah gendang, itu berbunyi dengan cara kita pukul ya. Nah, yang berikutnya adalah seruling ya, berbunyi dengan cara kita tiupkan. Lalu ada angklung nih. Nah, ini adalah alat tradisional lainnya. Dia akan berbunyi dengan cara digetarkan ataupun digoyangkan ya. Misalnya kita angklung, kita pegang, lalu kita goyangkan gini. Kita pegang lagi bawahnya, kita goyangkan atau di sampingnya. Tidak dipukul ya. Oke, selanjutnya adalah misalnya gitar. Nah, gitar akan berbunyi dengan cara misalnya kita petik ya, kita petik. Lalu yang terakhir di sini ada biola contohnya ya. Biola itu akan berbunyi dengan cara kita gesekan ya, menggunakan alat. Nah, ini adalah beberapa alat musik dan cara menghasilkan bunyinya. Oke, berikutnya ini adalah sifat-sifat perambatan bunyi ya. Kemarin sudah kita bahas, yaitu ada 3 ya. Ada padat, cair, dan gas. Nah, contohnya, misalnya suara merambat melalui udara ya. Udara termasuk benda gas. Nah, kita ngobrol ya, misalnya Bapak dengan kalian misalnya berdekatan ngobrol, maka suara akan digetarkan oleh udara ya, udara yang menyampaikan perambatan tersebut sehingga kalian bisa mendengar melalui gendang telinganya ya. Itu adalah contoh perambatan dari benda gas. Yang berikutnya adalah suara merambat melalui benang kasur ya. Benang kasur termasuk benda padat. Nah, misalnya kita menggunakan alat ya. Contoh dulu ini seperti telepon ya, teleponan ya. Maka yang bergetar itu benangnya bergetar. Misalnya satu ngomong, satu yang mendengarkan, maka benangnya akan bergetar. Atau contoh lainnya seperti yang ada di buku kalian adalah misalnya kalian tempelkan telinga kalian di meja, lalu kalian ketuk mejanya, maka akan berbunyi, mejanya akan bergetar ya, dan menghasilkan bunyi dan disampaikan ke telinga kalian. Yang berikutnya adalah suara perambatan melalui air ya, yang ada di dalam tong. Nah, ini ada contohnya, perhatikan yang ada di gambar di samping. Nah, air termasuk benda cair ya. Nah, contohnya tuh seperti di gambar, misalnya kalian dengarkan suara ya, atau kalian ketukkan atau kalian jatuhkan batu dalam air ataupun kalian pukul di luar, maka yang bergetar itu adalah airnya. Nah, air tersebut akan menghasilkan bunyi dan tersampaikan ke pendengaran kalian, ke telinga kalian. Nah, namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa ya, karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Nah, contohnya misalnya ketika kalian berada di luar angkasa ya, makanya para astronot tersebut berbicara ataupun berkomunikasi menggunakan alat tertentu ya, baru bisa berkomunikasi. Berbeda dengan kita yang ada di sekitar kita ya, banyak benda-benda yang bisa kita gunakan. Nah, tentu saja yang paling simpel itu adalah saat kita ngobrol, ngomong, itu adalah perambatnya udara ya, ataupun gas. Oke, berikutnya pembelajaran kita yang ketiga adalah IPS ya, di mana tujuan pembelajaran ini adalah disajikannya materi tentang keberagaman di Indonesia sehingga siswa dapat mengetahui keberagaman di Indonesia tersebut dengan baik. Nah, materi pokoknya adalah keberagaman suku, tari daerah, dan upacara adat lainnya, sama dengan di buku tema kalian ya. Oke, yang pertama adalah keberagaman suku bangsa. Nah,
Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia tersebut terdiri dari berbagai pulau ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, tetapi ada 5 pulau besar, yaitu diantaranya adalah Papua, Sulawesi, ya, Kalimantan, Jawa, Sumatera, ya. Nah, di mana kelima pulau ini pastinya memiliki suku, ya. Nah, diantaranya ya, misalnya Papua ada suku Asmat, suku Dani, suku Biak, ya, dan masih banyak lagi sebenarnya suku-suku yang lain. Begitu juga dengan Sulawesi ada Bugis, ya, Minahasa, Baul, ya. Kalimantan yang paling terkenal itu adalah Dayak, ada Banjar, ada Melayunya, ya. Jawa juga ada Betawi, ada Sunda, tentu saja ada suku Jawanya sendiri, ya. Sumatera juga begitu, ada Aceh, ya, Batak, Minangkabau, dan lain-lain. Nah, selain ini ada juga suku-suku lain nih yang menempati di pulau-pulau tersebut dan terbagi atas beberapa provinsi, ya. Bisa kalian baca nanti di bukunya lebih lengkap lagi. Nah, selanjutnya adalah keberagaman tari daerah, ya. Nah, misalnya di sini adalah tari daerah tradisional merupakan salah satu keberagaman budaya Indonesia. Nah, ya, sifatnya adalah turun-temurun, ya, membudaya dan harus kita lestarikan sebagai warisan nenek moyang. Tentu saja yang pertama dari Papua adalah tari perang, ya, dan nah di sini ada 3 contohnya, ada tari perang dari Papua, lalu tari kecak, ya, Bali. Nah, lalu yang terakhir adalah tentu saja dari Kalimantan, yaitu tari Kenyang Mandau, ya. Ini adalah tari-tarian yang biasa atau sering kita lihat, ya, contoh-contohnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya keberagaman tari daerah dari daerah lainnya. Nah, selanjutnya adalah keberagaman upacara adat. Nah, sama seperti halnya tari daerah tadi, ya. Setiap provinsi di Indonesia itu memiliki upacara adat yang berbeda. Nah, diantaranya di sini Bapak berikan contoh, misalnya tradisi Tiwah, ya, yang ada di Pulau Kalimantan kita, di mana upacara ritual ini bagi masyarakat suku Dayak Kalimantan, ya. Prosesi ini ditujukan untuk mengantarkan roh leluhur yang telah meninggal dunia, ya, ke surga bersama sang penciptanya, ya. Misalnya mayat tersebut ataupun jenazah tersebut meninggal. Nah, setelah beberapa waktu maka jenazah tersebut digali lagi, ya, yang dari kuburannya, baru nanti diproses, tulang-tulangnya diproses dan sebagainya. Dan prosesi ini membutuhkan biasanya biaya yang sangat mahal, ya. Makanya biasa proses ini dilakukan misalnya beberapa orang, ya, ataupun di beberapa dari daerah kampung mana boleh bergabung bersama-sama, ya. Nah, selanjutnya adalah tradisi bakar batu yang ada di Papua, ya. Ini merupakan tradisi rasa syukur mereka, ya. Salah satu rasa syukur, di mana ritual ini dilakukan untuk mengumpulkan warga untuk bersama-sama bersyukur, dan mereka bermasak, ya, bukan batunya yang dimasak lalu dimakan, bukan, ya. Di mana mereka akan menggali tanah ataupun suatu tempat, biasanya memang di tanah, ya. Lalu mereka masukkan beberapa makanan daging apa gitu, ya. Lalu dikumpulkan, lalu ditutup, ya. Nah, untuk pemanasnya itu memang menggunakan batu-batu yang sudah mereka bakar, ya. Nah, seperti di oven lah istilahnya, ya. Nah, setelah masak maka mereka akan makan bersama, makan bersama, memasaknya pun bersama, makan bersama, ya, sebagai ucapan ataupun rasa syukur mereka. Nah, berikutnya adalah pembelajaran kita yang keempat, SBDP, ya. Nah, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah disajikannya materi tentang tari kreasi, ya, sehingga siswa mengetahui tarian daerah yang mengalami inovasi dengan baik. Materi pokoknya tentu saja adalah tari kreasi daerah. Gerak tari kreasi daerah. Nah, seiring zamannya maka seni tari ini ikut berkembang dan berinovasi, ya, yang mana dikenal dengan tari kreasi. Nah, tari kreasi merupakan perpaduan beberapa ragam gerak tari tradisi atau antara tari tradisi dengan tari kontemporer ataupun modern, ya. Nah, contohnya di sini adalah tari kreasi
dari daerah Aceh ya, yaitu tari Bongong Jumpo ya, Jumpa ya. Nah, gerakan tari ini ternyata inovasi ataupun gabungan dari gerak tari Saman, yaitu adalah dari Aceh sendiri ya. Misalnya tepuk tangannya ya, pukulan tangannya, gerakan kepalanya itu adalah gerakan tari Saman. Lalu bisa juga tari Jumpo ini lalu dikombinasi di dalamnya misalnya ada berdiri, berduduk ya dan sebagainya, ataupun ada memutarkan badan ya, itu adalah gerakan-gerakan inovasi ataupun perubahan sedikit ya, tetapi diambil dari tari-tari tradisi sebelumnya. Oke, yang berikutnya adalah kita akan bahas gerak murni dan gerak maknawi ya. Nah, gerak murni merupakan gerak yang sebenarnya ya tidak memiliki makna ataupun arti tertentu ya, tetapi sengaja dibuat untuk memperoleh gerakan yang indah ataupun yang artistik ya. Nah, contohnya di samping misalnya contohnya memutarkan tangan ya, mengayunkan tangan, kaki, memainkan badan ya, melenggangkan, berputar dan yang lain-lainnya ya, tanpa ada maksud tertentu ya. Itu adalah contoh gerak murni. Nah, yang berikutnya adalah gerak maknawi. Merupakan gerak yang memiliki makna tertentu. Ya, gerak ini bersifat meniru objek-objek tertentu. Nah, seperti gambar yang ada di layar kalian, di sana sedang menari tarian cendrawasih. Ya, berarti mereka sedang menirukan objek burung cendrawasih. Contoh gerak murni ya, yaitu seperti bertani ya, sedang perang, menjemur, pencak silat ya, gerak hewan maupun tumbuhan dan yang lainnya. Pokoknya objek-objek tertentu bisa ditirukan, maka itu dikatakan gerak maknawi yang punya makna. Nah, berikutnya pembelajaran kita yang kelima adalah PPKN ya. Nah, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah disajikannya materi tentang keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia, sehingga siswa dapat memahami keberagaman sosial dengan menumbuhkan sikap persatuan dalam keberagaman tersebut. Nah, materi pokoknya adalah menjaga sikap persatuan dalam keberagaman. Keberagaman sosial budaya, dengan adanya keragaman ini ya, maka kita harus ada sikap saling toleransi ya, agar terciptanya kerukunan di masyarakat sekitar kita atau di daerah kita. Nah, sikap toleransi ini dapat kita wujudkan dengan cara saling menghormati dan menghargai. Nah, misalnya keragamannya dalam waktu kerja bakti. Nah, kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, maka dalam kerja bakti tersebut tidak ada memandang oh dia suku apa, oh dia agama apa, dia dari mana ya. Maka ketika kerja bakti ya sama-sama gotong royong ya, bersama-sama. Nah, berikutnya misalnya dalam acara festival budaya ya. Festival budaya ini tentu saja biasanya diikuti dari budaya mana. Ada budaya dari Kalimantan, dari Sumatera, Jawa, ya Papua dan sebagainya. Maka itu akan membuat kita menjadi satu ya, menjadi satu kesatuan dan saling toleransi. Kalau tidak kan, oh dia kenapa nih pakaian seperti ini, oh kenapa dia tariannya seperti ini, oh kenapa dia pakaian adatnya gini, gerakannya kayak gini ya. Nah, maka kita itu akan menumbuhkan perkelahian, pertengkaran dan sebagainya. Maka harus ada sikap toleransi dari kebudayaan kita yang berbeda-beda ini. Nah, pentingnya persatuan dalam keberagaman. Nah, di sini akan lebih ditekankan. Nah, bangsa Indonesia seperti tadi memiliki keberagaman suku bangsa, bahasa, sosial, budaya, adat dan lain-lain. Nah, oleh karena itu bangsa Indonesia memerlukan persatuan ya, karena perbedaan ini agar menjadi bangsa yang kuat. Nah, persatuan bagi Indonesia artinya adalah bersatunya beragam beraneka ragam corak ya, menjadi utuh ya, menjadi satu satuan, serasi dan saling menguatkan dan saling menghargai perbedaan tersebut, sehingga akan membuat keberagaman ini menjadi lebih indah, lebih baik, lebih
mempunyai ciri khas ya. Itu yang membuat kita keberagaman ini menjadi ikon-ikon yang memiliki persatuan yang kuat ya. Nah, berikutnya adalah sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Menghormati teman yang sedang beribadah misalnya ya, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapatnya, menghormati keberagaman kebudayaan lain, dan terakhir adalah meminta maaf jika melakukan kesalahan. Nah, ini adalah beberapa sikap yang bisa kita terapkan dalam keseharian untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana nih apabila kita tidak menerapkan beberapa sikap toleransi tadi? Nah, maka akan terjadi yang pertama tadi permusuhan ya, tidak adanya kerjasama ya, lebih mementingkan urusan pribadi, lalu tidak adanya kepedulian antar sesama ya. Ini akan terjadi apabila kita tidak menerapkan sikap saling toleransi, saling menghargai, menghormati ya, dan menjaga kerukunannya. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Semoga bisa menambah lagi pemahaman kita bersama, yaitu tentang tema 1, subtema 1 pada kelas 4 ya. Dengan bahasanya tadi adalah ada gagasan pokok, gagasan pendukung, bunyi ya, keberagaman, maupun cara kita meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, sampai berjumpa lagi pada pertemuan kita yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.